warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua, sholawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi pemimpin umat, kepada Nabi pemberi syafaat, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit berbagi tentang 5 perbuatan dosa yang menghapus pahala puasa. Apa 5 perbuatan ini? Dalam sebuah hadis dijelaskan, khamsatu asya'a tuhbitus saum, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu wal ghamusu wan nadru bisyahwat. 5 perbuatan yang bisa menghapus pahala puasa. Yang pertama yaitu berbohong. Yang kedua menggunjing. Yang ketiga adu domba. Yang keempat sumpah palsu. Dan yang kelima yaitu melihat dengan syahwat. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa ada 5 perbuatan dosa yang akan menghapus pahala puasa kita. Mari Bapak Ibu kita memahami satu persatu perbuatan-perbuatan yang menjadi noda puasa kita. Yang pertama yaitu al-kadhibu, berbohong. Berbohong itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbohong pada bulan Ramadan ini, kalau kita berdusta pada bulan Ramadan ini, maka kita puasa menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tapi kita tidak mendapatkan sepersen pun dari pahala puasa kita. Pahala puasa kita hilang begitu saja karena berbohong bisa menghapus pahala puasa. Yang kedua yaitu al-ghibatu, menggunjing. Menggunjing atau ghibah adalah membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, ghibah ini penyakit. Kalau kita sudah terlanjur suka berghibah, akan sangat sulit bagi kita untuk lepas darinya. Kadang kita memang bukan orang yang menyampaikan ghibah, tapi orang yang mendengarkan ghibah. Keduanya sama saja Bapak Ibu. Kadang kita ingin membuat orang tertawa dengan ghibah, ingin membuat orang penasaran dengan ghibah, ingin membuat bahan pembicaraan
hibah. Memang hibah ini menarik, tapi azabnya juga menarik Bapak Ibu. Termasuk orang yang bangkrut di akhirat nanti adalah orang yang suka hibah. Kenapa penghibah dikatakan orang yang bangkrut? Orang yang suka hibah, sekalipun dia merasa sering ke masjid, dia merasa sering membayar zakat, dia sering membantu sesama, bisa saja dimasukkan ke dalam neraka karena pahalanya ditransfer kepada orang yang dia hibah. Dan kemudian karena pahalanya sudah habis, gantian dosa orang yang dia hibah ditransfer kepada dirinya. Semoga kita dijauhkan dari sifat ini. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga yaitu an-namimah. An-namimah yaitu adu domba, yaitu menyampaikan cerita yang tidak benar, tidak baik, dan tidak disenangi untuk menimbulkan kerusakan, kebencian, hingga permusuhan di antara dua orang atau lebih. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, adu domba bukan hanya sekedar dengan mulut, bukan hanya sekedar dengan lisan, bukan hanya sekedar dengan lidah, tapi adu domba bisa menggunakan jari jemari, ambil HP, isi kuota, kemudian kita bisa berekspresi, kita bisa berinovasi, kita bisa berkreasi untuk kemudian membuat adu domba, adu domba, adu domba. Bukan hanya satu desa yang bisa kita adu domba dengan HP itu. Bukan hanya satu kabupaten yang bisa kita adu domba dengan sebuah handphone. Tapi satu negara, bahkan dunia bisa kita adu domba dengan modal HP tadi. Maka pada zaman sekarang ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengadu domba atau terlibat sebagai pihak yang diadu domba. Dan kalau sempat kita mengadu domba, sekecil apapun itu bisa merusak pahala puasa kita. Mari kita jauhi sifat ini, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, agar kemudian kita benar-benar mendapatkan pahala berpuasa Ramadan yang sempurna. Yang keempat yaitu al-yaminul ghamus, bersumpah palsu. Bersumpah dengan sengaja akan menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak yang lain. Perbuatan ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari sifat yang keji ini. Amin. Allahumma amin. Dan yang terakhir yaitu an-nadru bisyahwat, memandang orang lain lawan jenis dengan syahwat. Yang dimaksud dengan syahwat di sini adalah ada dorongan dari hati untuk memandangnya atau meneruskan pandangan yang mulanya tidak disengaja. Zaman sekarang ini godaan mata luar biasa. Kita buka HP, buka YouTube, buka Instagram, buka TikTok, apalagi aplikasi aneh-aneh zaman sekarang ini. Kalau kita tidak pandai-pandai menjaga pandangan, tidak pandai-pandai menjaga mulut, kita akan terjerumus kepada namanya zina mata. Allah Subhanahu wa taala berikan kita penglihatan untuk melihat kebesarannya, membaca ayat sucinya, tapi malah kita gunakan untuk maksiat, untuk melihat apa yang dilarang olehnya. Dan tentu andaikan zina mata ini kita lakukan pada waktu puasa, maka ibadah puasa kita akan sia-sia.
Bapak Ibu yang berbahagia, itulah 5 perbuatan dosa yang bisa menghapus pahala puasa. Mari bersama-sama kita berusaha untuk menghindari 5 perbuatan tersebut. Jangan sampai kita menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, tapi kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita tersebut. Sungguh kita termasuk orang yang merugi. Maka kita memohon dan berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut, dan semoga ibadah puasa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan pahala yang sempurna. Amin. Allahumma amin. Kiranya cukup sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.